Halo semuanya, malam hari, siang hari, pagi hari, sehat semua? Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah alur cerita dari film Mulan 2020. Film dibuka dengan sebuah penjelasan tokoh utama pada film ini, yaitu Mulan. Di adegan ini dijelaskan bahwa Mulan mempunyai energi Qi yang tidak terbatas. Namun, dikarenakan Mulan itu wanita, energi Qi yang ia punya malah menjadi aib bagi dirinya dan keluarganya. Adegan berlanjut saat di mana Mulan masih kecil dan sedang bertugas menuntun ayamnya untuk masuk ke dalam kandang. Namun ayam itu malah bersikap rebel dan berusaha kabur dari kandang tersebut. Melihat ayam yang sudah jadi rebelnya, Mulan pun mengejar ayam itu sampai naik ke atap-atap hingga menarik perhatian para penduduk desa sekitar. Sampai pada akhirnya ayam itu pun masuk ke dalam kandangnya. Namun Mulan masih berada di atas genteng yang membuat warga sekitar menjadi panik. Mulan pun nyaris jatuh, tetapi tidak jatuh berkat kekuatan Qi yang ada di dalam tubuhnya. Dan akhirnya Mulan pun tidak jadi jatuh dan selamat. Bukannya merasa bergembira dan lega, para warga justru melihat sinis kepada Mulan. Karena wanita yang mempunyai aliran Qi yang baik dianggap sebagai penyihir oleh warga sekitar, dan wanita yang berkelakuan barbar dan seperti pria juga menjadi aib bagi keluarga tersebut. Scene berlanjut pada saat malam hari di mana di rumah Ibu Mulan berdebat tentang perilaku Mulan yang tadi karena dianggap tidak mencerminkan seorang gadis. Karena pada masa itu anak perempuan membawa kehormatan dengan melalui pernikahan. Oleh karena itu perilakunya tidak dijaga, maka tidak ada pria yang mau menikahi anaknya. Namun ayat Mulan tetap optimis, pasti Mulan akan mendapatkan pasangan suatu hari nanti. Pada percakapan ini, ibunya sangat khawatir dengan Mulan dibandingkan dengan adiknya, karena Mulan masih bisa saja dijuluki sebagai penyihir, karena tenaga dalam Qi yang ia miliki. Lalu scene berlanjut di daerah padang pasir. Di sini terlihat seseorang pengembara bersama ontanya. Tiba-tiba ia sedang melihat seseorang dari kejauhan. Pengembara tersebut memastikan apa yang ia lihat dengan mengusapkan matanya. Tetapi tiba-tiba seorang itu muncul di hadapan mukanya yang ternyata seorang wanita. Mereka pun menjadi salang tatap, menjadi salang jadi salang, hei jadi salang. Mereka pun menjadi saling tatap-tatapan yang membuat pria tersebut menjadi. Kamera menyoroti bayangan mereka tersebut. Dari bayangan mereka seolah-olah wanita tersebut memasuki tubuh pengembara. Lalu sesudah itu pengembara tersebut melanjutkan perjalanan, tetapi seperti tidak terjadi apa-apa. Lalu scene berganti di mana pengembara berada di dalam pedesaan yang dijaga oleh pasukan. Lalu tiba-tiba muncul dari jauh sosok pria berbaju hitam. Namun pria itu ternyata tidak sendiri dan membawa pasukannya untuk menyerang desa tersebut. Tiba-tiba scene berganti ke pria pengembara menjadi seorang wanita yang ia lihat barusan. Di sini bisa kita ketahui kalau wanita tersebut mempunyai kekuatan sihir untuk menyamar. Next, pada akhirnya pasukan di desa tersebut berhasil dikalahkan oleh pria berbaju hitam yang ternyata pria tersebut berasal dari bangsa Rauran dan ketuanya yang bernama Borikan yang ingin membalas dendam karena telah membunuh ayahnya. Berita penyerangan desa tersebut sampai terdengar di kota kerajaan Tiongkok Tengah karena menyisakan satu pasukan yang selamat dan memberi kabar akibat penyerangan ini, semua perdagangan di kota menjadi terganggu. Jika terus dibiarkan, kerajaan bisa berakhir. Satu pasukan itu mengatakan bahwa Borikan mempunyai partner wanita penyihir yang mempunyai aliran Qi yang tinggi. Oleh karena itu, Borikan sangat kuat dengan pasukan yang sekarang. Pada akhirnya, kerajaan membuat kebijakan kepada seluruh desa bahwa setiap keluarga harus menyerahkan satu anak laki-lakinya untuk ikut membantu perang selama melawan Borikan. Scene berlanjut memperlihatkan satu orang yang selamat keluar dari istana kerajaan. Tetapi tak diduga ternyata ia bukan salah satu pasukan dari kerajaan tersebut, melainkan penyihir yang bekerja sama dengan Borikan. Lalu penyihir tersebut pergi ke markas Borikan untuk memberitahu strategi apa yang digunakan kerajaan untuk melawan Borikan, yaitu Kaisar menggunakan prajuritnya untuk mempertahankan jalur sutra. Terlihat dari sini nih, Borikan sangat berambisi untuk menghancurkan kota dan membunuh Kaisar. Tiba-tiba dicekek sama penyihir, lagi cuci tangan, nyelek-nyelek aja, nyekek, bukan nyelek, maksud gue nyekek aja, bangsat.
Scene berpindah di mana Mulan pulang ke rumahnya dengan kuda dan menceritakan apa yang ia temui saat perjalanan pulang. Lalu saat ia sedang ngomong, tiba-tiba ibunya memotong pembicaraannya dengan memberikan kabar baik bahwa pencari jodoh menemukan pasangan yang baik dan menguntungkan baginya. Namun dari ekspresi Mulan sepertinya ia tidak begitu senang dengan kabar tersebut. Walau begitu, ia tetap mengikuti kemauan ibunya untuk berlatih di hadapan calon pasangannya sesuai adat mereka. Akan tetapi latihan itu menjadi kacau dikarenakan seekor laba-laba yang membuat adik Mulan takut dan merusak latihan tersebut, sehingga gurunya menghinanya sebagai anak perempuan yang menjadi aib bagi keluarganya. Tapi pada saat keributan tersebut, tiba-tiba muncul pasukan dari kaisar untuk mencari satu anggota keluarga yang harus mengikuti peran tersebut dengan syarat harus pria yang mengikuti. Lantas pada saat pasukan itu menanyakan keluarga Hua itu keluarga Mulan maksudnya, ayah Mulan mengatakan kalau di anggota keluarganya hanya ia pria sendiri dan terpaksa ayah Mulan wajib mengikuti pertempuran tersebut. Walau kakinya terluka atau lumpuh udah sejak lama, kita nggak tahu sih, nggak dijelasin di ceritanya. Akan tetapi Mulan tidak setuju kalau ayahnya yang kakinya begitu harus ikut perang. Lalu Mulan dibentak oleh ayahnya jika ini adalah tugas seorang pria dan ia harus bertanggung jawab sebagai ayah. Bahkan sebelum ayah Mulan mengikuti pertempuran, ibunya sudah merelakan kepergian suaminya. Namun Mulan tidak bisa diam begitu saja, dan saat malam harinya, saat keluarganya tidur terlelap, Mulan malah mengambil baju zirah ayahnya dan pedang ayahnya untuk mengikuti latihan pertempuran tersebut, yang membuat kaget seluruh keluarganya pada saat pagi hari. Hari demi hari pun Mulan jalani dengan perjuangan agar sampai bisa ke tempat latihan tersebut, yang pada akhirnya sampai juga ke tempat camp tersebut. Lalu ia melihat banyak pria yang bergabung di camp tersebut. Pada saat malam hari, di sini Mulan mencoba untuk tidak mandi karena ia tidak mau identitas aslinya sebagai wanita ketahuan oleh para penghuni camp dan jenderal. Oleh karena itu, ia memilih menjadi sebagai penjaga pada malam hari. Pada saat Mulan beristirahat, scene menjadi flashback pada malam sebelum ia kabur meninggalkan keluarganya untuk mengikuti pelatihan. Next scene berlanjut di mana atasannya sedang memberikan pidatonya dan aturan-aturan yang ada di camp tersebut sebelum memulai latihan. Sampai pada akhirnya latihan pun dimulai selama berhari-hari. Hingga pada saat latihan, ada satu orang yang melakukan tindakan curang dengan mengurangi air di dalam ember, tetapi ketahuan oleh petugas sehingga ia pun diusir dari camp. Besoknya pada saat ia latihan menggunakan tongkat atau apalah itu senjata Cina yang gua nggak tahu nama sebutannya apa, tiba-tiba Mulan menjadi terbawa suasana sampai-sampai ia menggunakan aliran Qi-nya yang membuat Mulan menjadi dilihat oleh orang-orang sekitar. Bahkan jenderal pun melihat bakat yang ia miliki. Dan pada akhirnya Mulan merasa kilaf dan pergi meninggalkan latihan tersebut. Scene berlanjut di mana pasukan Borikan sedang mengadakan bincang hangat untuk menyerang kota kerajaan dan menguasainya, serta membalas dendam kerajaan tersebut. Scene berpindah di mana latihan di camp tersebut sudah mau berakhir dan bersiap untuk mengadakan perang. Tiba-tiba sebelum perang dimulai, Mulan pun mendatangi jenderal dan ingin mengakui sesuatu. Sebelum Mulan mengakui sesuatu, jenderal mengatakan bahwa ia bangga padanya dan ingin memperkenalkan putrinya yang jika perang sudah selesai. Itu membuat Mulan tidak jadi berkata jujur. Scene berganti di mana mereka sedang melakukan perjalanan menuju batalion kelima. Sebelum ke sana, mereka melihat batalion 4 yang sudah habis dihancurkan oleh pasukan Borikan. Pada sampai di batalion 5, mereka beristirahat dan mengobrol sebelum hari esok memulai pertempuran. Dari percakapan mereka, terdengar kalau mereka agak takut untuk memulai perang. Lalu hari pertempuran pun dimulai. Pasukan Borikan pun datang dan panah diarahkan kepada pasukan Borikan yang membuat pasukan Borikan untuk mundur sementara, dan Mulan pun mengejar pasukannya sampai tiba-tiba ia malah masuk ke kawah gunung. Aneh juga itu scene itu. Lalu tiba-tiba ia bertemu dengan penyihir dan menanyakan identitas Mulan, tetapi ia tidak percaya pada saat dijawab dengan identitas palsunya sebagai laki-laki. Lalu ia melempar shuriken yang kayak kaki elang itu kepada Mulan, yang membuat Mulan pun mental dan penyihir pun pergi tiba-tiba. Tapi Mulan pun bangkit lagi dan berusaha menghampiri pasukan
pasukannya untuk membantu sekaligus membuka penyamaran dia sebagai pria. Pada saat Mulan membantu menyerang, tiba-tiba pasukan musuh membawa senjata sejenis melempar batu kayak yang di game God of War itu ke arah pasukan Mulan. Mulan pun mencari cara bagaimana cara mengalihkan pasukan musuh dengan cara menipu seakan-akan terjadinya serangan dari belakang yang membuat pasukan menembak dari arah belakang. Akan tetapi, tembakan tersebut mengakibatkan longsor salju yang besar. Tapi karena salju tersebut, pasukan Mulan pun menjadi selamat berkat Mulan. Disinilah Mulan langsung mengungkapkan identitas aslinya, yaitu sebagai perempuan dan menyebutkan nama aslinya yaitu Mulan. Lantas membuat jenderal menjadi marah dan mengusirnya dari pasukan yang membuat Mulan menjadi menangis. Lalu pada saat ia menangis, ia pun dihampiri oleh penyihir yang menyerang barusan dan mengajak Mulan untuk berada di pihak musuh sekaligus memberitahu rencana musuh untuk menyerang dari belakang dan berpura-pura mundur dari kekalahannya. Mulan pun menolak ajakan penyihir tersebut dan segera bergegas untuk memberitahu jenderal strategi musuh sebenarnya. Tetapi jenderal tidak percaya dengan perkataannya karena telah menipu identitasnya untuk mengikuti pertempuran. Namun karena teman-teman yang mendukung, ia jadinya yowes lah. Ya itu maksudnya jenderalnya yowes-yowes aja gitu jadinya. Percayain aja dulu perkataannya kan gitu. Ya udahlah, lanjut ya. Tetapi hal tersebut sudah agak terlambat karena pasukan Borikan sudah sampai ke kerajaan dan sedang mengincar kaisar. Lalu Sin berpindah di istana kerajaan. Juru bicara kerajaan mengatakan bahwa pengintai kerajaan mendapat informasi kalau Borikan telah menyusup ke kota dan berkumpul di istana. Lalu Borikan juga menawarkan duel. Lalu kaisar menuruti permintaan duel tersebut dengan turun tangan sendiri. Namun ternyata juru bicara kerajaan itu adalah penyihir yang menyamar untuk memancing raja ikut bertempur melawan Borikan. Sin beralih di mana Mulan dan pasukannya yang sudah sampai ke kota. Mulan dan pasukannya yang sudah sampai ke kota dan ingin memberitahukan raja. Akan tetapi saat Mulan masuk ke dalam istana gerbang tiba-tiba ditutup dan muncul pasukan Borikan dan Sin berpindah lagi di mana kaisar berada di tempat bangunan yang belum selesai jadi untuk memenuhi duel tersebut. Namun tiba-tiba itu hanya jebakan untuk menangkap raja dan akhirnya Borikan berhasil menangkap raja tersebut dibantu dengan anak buahnya. Sin beralih, penyihir berubah menjadi elang dan pergi. Lantas Mulan pun mengejar penyihir tersebut sampai ke tempat di mana raja itu ditangkap. Rupanya penyihir itu memang berniat memberitahukan lokasi penangkapan kepada raja. Bukan kepada raja dong, kepada Mulan maksud saya. Borikan pun menjadi marah karena penyihir telah mengkhianati Borikan dan langsung memanah Mulan, namun diselamatkan oleh penyihir dan pada akhirnya penyihir pun mati terkena panah. Lalu Mulan menghampiri Borikan untuk bertarung dan menyelamatkan raja. Sesaat kemudian, akhirnya Mulan pun menang melawan Borikan dan berhasil menyelamatkan raja. Raja pun berterima kasih kepadanya dan menawarkan jabatan yang tinggi sebagai pengawal raja. Namun Mulan pun menolak tawaran tersebut dan lebih memilih menghampiri keluarganya. Lantas akhirnya Mulan pun datang dan membuat keluarganya bahagia dan tiba-tiba pasukan kerajaan datang memberikan pedang tersebut kepada Mulan sebagai tanda keberaniannya menyelamatkan raja dan film pun berakhir. Ya gitulah ya, menurut kalian apa filmnya bagus atau enggak? Tapi kalau menurut saya filmnya terlalu B aja lah kayak template film Disney pada umumnya lah. Ya kalau kalian suka ya udahlah ya. Ya sampai segini aja ceritanya ya oke ya, tidak ada review penjelasan nilai atau segala macam. Semoga kalian suka dengan video kami, like and subscribe, nggak usah subscribe juga nggak apa-apa ya udahlah ya, saya capek mau tidur dulu.